Untuk Madura terutama, saya ingin para pengampu kebijakan di Madura itu membuka cakrawala berpikir. Nah, kaitannya dengan wisata, kaitannya dengan apapun supaya Madura itu bisa lebih maju dari hari ini. Bahkan kalau mau membuka sejarah itu, tahun 49, Madura itu bukan hanya kabupaten, tapi sudah negara pada saat itu. Jadi, nah kalau Madura itu dulu pernah menjadi negara, nah, ya kan bisa mengangankan dirinya menjadi negara. Iya. Singapura itu tidak jauh lebih luas dari Madura. Betul. Tapi kesadaran warga Singapura itu membangun segalanya, membangun gedung Duren, Merlin, dan Orchard, apalagi di sana itu Bang. Saya kira kalau Singapura yang baru berdiri tahun 65 itu yang pulaunya tidak sebesar Madura. Nah kalau Madura itu pengen punya mimpi yang indah, harus berubah, berbenah menjadi lebih dari yang masyarakat tahu hari ini. Saya kira itu. Hai Empower, bukan kembali lagi ya. Di episode kali ini saya Yuri Sabrina di podcast Suara Rakyat ketemu lagi sama beliau yang episode sebelumnya ngobrolin tentang eco-friendly. Tapi di episode kali ini kita akan ngobrolin tentang konektivitas pariwisata. Nah, kalau ngomongin soal konektivitas pariwisata, beliau ini kan berasal dari Madura ya. Saya mau tanya-tanya dulu nih nanti sama beliau. Ngomongin tentang Madura, pikiran kita kan langsung ke sate, ke rujak, ya kan? Karapan sapi, atau pantainya yang bagus banget. Tapi tahu nggak sih, Empower, kalau pariwisata di Madura itu nggak bisa lepas dari dua hal penting. Lingkungan yang lestari dan konektivitas yang memadai. Karena tanpa keduanya, wisata itu nggak akan bisa tumbuh maksimal. Nah, ngobrol-ngobrol ini sama Mas Abrari Alzael atau Mas Abe ya, anggota DPRD Jawa Timur, tentang bagaimana menjaga lingkungan sekaligus membangun akses agar pariwisata Madura naik kelas gitu. Halo Mas Abe. Halo, Kok jadi gini ya sekarang? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kalau di segmen sebelumnya, podcast sebelumnya kita ngobrolin tentang eco-friendly, sekarang kita akan ngobrolin tentang potret pariwisata dan lingkungan Madura. Karena Mas Abi ini dari Sumeneb ya kalau nggak salah. Dari Sumeneb. Nah, ngomongin soal kondisi real Madura dan hubungan lingkungan dengan pariwisata atau wisata itu sendiri. Menurut Mas Abe, pendapat tentang perkembangan pariwisata Madura dalam 5 tahun terakhir ini gimana? Memang trennya meningkat karena kami juga melakukan sosialisasi melalui sosmed gitu ya. Tetapi ada satu hal yang oleh lokal ini, bagaimana cara memanage pariwisata itu, saya melihat kok belum ada connecting, belum terintegrasi dengan baik. Jadi kalau misalkan kita ke Bali gitu ya, maka ada biro jasa yang menyediakan segalanya untuk wisatawan. Paketnya ini nih, gitu ya. Misalkan ke mana lah, ke Ubud, ke satu trayek itu membawai ini semua. Nah, di Madura ini tidak atau belum seperti itu. Jadi begitu orang ke Madura itu, segala sesuatunya belum ready seperti hanya di Bali. Jadi kalau nggak betul-betul pengen ke sana kan susah. Betul. Seharusnya kaitannya dengan connecting tadi ini, begitu misalkan ada wisatawan dari luar, kalau you mau ke Jatim, budget lu berapa? Nah, oke, dapat Surabaya 1, misalkan dapat Bangkalan 1, Pamekasan 1, Sampang 1, Sumeneb 1. Nah, nggak ada cerita ini. Nah, sehingga integrasinya masih kurang. Nah, oleh karena itu menjadi penting dalam catatan saya itu, maka apapun kan perlu dimodifikasi. Betul. Jangankan hanya soal wisata ya.
kalau Yuris mau umroh nih. Mm-mm. Iya, lo kalau mau umroh ada paket ini nih, lo bisa ke Betul. Turki, Iya, bisa iya, iya. kemana gitu Betul. ya. Nah, saya membayangkan ke depan itu urusan koneksivitas itu terjadi sehingga lokasi wisata berikut pengelola wisata di semua kabupaten di Madura itu bisa termanage dengan baik karena connectingnya ini banyak. Banyak dengan travel tentu saja. Jadi di Sumeneb misalkan ada salah satu pulau itu yang apa namanya oksigennya Mm-mm. itu kan oksigen terbaik nomor 2 setelah Yordan. Iya, betul. Tetapi sekali lagi, walaupun ada ini kalau tidak termanage dengan baik nggak bisa atau nggak maksimal. Mm-mm. Nah, maka urusan maksimal ini menjadi penting. Satu itu. Yang kedua, dalam konteks membangun juga, kan mestinya seperti saya sampaikan tadi, terintegrasi di Jawa Timur, di kabupaten, itu ada banyak dinas nih. Mm-mm. Nah, oke, tahun ini yang mau kita garap apa ini? Mm-mm. Wisata. Mm-mm. Maka dinas-dinas yang lain ini seharusnya konsep pembangunannya untuk 1 tahun ke depan mengarah kepada wisata ini gitu ya. Fokus Yes. untuk menggarap satu wisata itu Ya. dulu ya, Pak. Jadi misalkan begini, kalau yang mau dibangun kalau Surabaya misalkan ada Pantai Kenjeran, Ya. Mm-mm. ada dinas pariwisata pasti, Mm-mm. ada dinas pengairan, ya pengairannya juga harus menuju ke sana. Oke. Dinas lingkungan hidup, maka tanaman-tanaman yang menunjang keindahan wisata di situ, ke situ dulu deh gitu ya. Mm-mm. Ini kan tidak seperti itu. Dinas wisatanya membangun di situ, Mm-mm. pengairannya ke sana, Mm-mm. yang lain-lain lagi ke sana. Mm-mm. Nah, ini yang menurut saya penting untuk diingatkan kembali agar pariwisata itu tidak mengabaikan koneksivitas. Nah, yang kedua, mau bertanya kepada siapapun ya, kecuali di daerah Eropa yang memang butuh panas gitu ya. Untuk wisatawan lokal itu semuanya kalau disurvei pasti menginginkan tempat yang sejuk, Betul. yang rindang, dan seterusnya. Mm-mm. Maka oleh karena itu, di zona ini menjadi penting untuk ditanami tumbuhan supaya bisa menangkal sinar ultraviolet yang dimunculkan oleh matahari. Jadi intinya, selain soal konektivitas, ada integrasi yang satu tema atau satu dinas dengan dinas lainnya itu bersatu padu. Ayo kita bangun ini sesuai dengan market sampai kemudian ini tercipta dengan baik. Oke, berarti intinya adalah semuanya harus bisa saling bersinergi, fokus ke satu tujuan dulu ya, Mas Abe ya. Nah, kalau di Madura sendiri nih Mas, ada nggak sih contoh destinasi wisata yang menurut Mas Abe paling terpengaruh oleh kondisi lingkungan? Di Madura itu kan di Sumeneb terutama rata-rata wisatanya itu wisata pantai. Selain wisata sejarah, nggak apa-apa. Tetapi sekali lagi, supaya orang ketika datang itu menginginkan kembali lagi atau mengabarkan soal keindahan destinasi wisata di Sumeneb atau dimanapun, maka diciptakanlah ruang-ruang yang bisa membuat seseorang itu rindu. Ini kan berbeda gitu ya. Jogja yang kita tahu seperti itu, ya kayak gitu cuma Jogja gitu ya. Tetapi siapapun yang pernah datang ke Jogja, konon ini, dia akan pasti rindu untuk kembali ke sana. Betul. Ada apa dengan Jogja? Nah, saya kira di manapun juga begitu. Ada banyak cerita yang mesti dibangun. Cuma sayangnya di Madura itu kan ini, jadi kami itu punya 128 pulau di Sumeneb. Nah, apa oksigen terbaik tadi itu ada di pulau lain. Nah, ketika terjadi
kontinuitas ini, maka wisatawan hanya stuck di kota. Untuk ke sana lagi harus nyambung lagi, Betul. keluar budget lagi Ya, gitu ya. dan seterusnya. Itu pun armadanya armada yang kita jangan bayangkan di Hawaii gitu, nah jadi kayak enggak ya. Artinya Keterbatasan armada ya. keterbatasan armada juga. Mhm. Nah, sehingga wisatawan itu harus berkejaran dengan waktu. Apa nggak dikejar? Nah ya, peraunya nggak ada misalkan, kan Ya. mereka kemudian menjadi malas. gitu Males kan. ya ke sana. Nah, beda dengan kalau kita pergi ke mana, utara Jepara ini, Kepulauan Seribu ya, apa namanya ya? Ya, Kepulauan Seribu. Atau Karimun Jawa. Karimun Jawa, Sorry, itu mau Karimun saya. Jawa. Nah, Karimun Jawa itu kan sudah ada tuh. Ada jadwalnya, Ya, ada betul, schedule-nya dan betul. seterusnya gitu ya. Orang-orang tidak harus bawa mobil ke sana ke tengah Karimun Jawa, tetapi dipersiapkan jadi pariwisatanya hidup, Mm-mm. orang kemudian memberi kesan baik dan seterusnya. Di Madura belum sampai pada itu. Sayang banget ya. Sayang banget. Sayang banget. Oke, oh, ini makin menarik ya kalau ngomongin soal pariwisata, karena ternyata di Jawa Timur sendiri ada satu kabupaten ya yang punya apa namanya, Oksigen terbaik. oksigen terbaik yang bisa menjadi salah satu tujuan pariwisata yang bagus harusnya, tapi ternyata masih belum banyak konektivitas Ya. yang masuk ke situ. Oke, kita akan lanjut di segmen kedua. Empower, jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat. Karena tadi sama Mas Abe sudah dibahas juga tentang konektivitas dan akses menuju destinasi, sekarang kita akan membahas tentang peran infrastruktur dan aksesibilitas yang nyambung banget di segmen pertama tadi ya. Sejauh ini gimana sih Mas kondisi jalan dan transportasi menuju destinasi wisata di Madura? Kalau tadi kan Mas Abe kan ceritanya kan belum apa ya, belum bagus atau banyak armada yang belum bisa jadi alat transportasi yang baik untuk menuju ke sana, dan selalu cuman mungkin terbatas ya, satu atau dua. Kalau ngomongin soal kondisi jalannya di sana gimana? Oke, tahun 2000 itu pemerintah Republik Indonesia sudah mencanangkan Visit Indonesia Year. Itu tahun 2000 seingat saya. Oke, udah lama Sampai banget. Sudah seperempat abad yang Iya, lalu. seperempat abad. Nah, kaitannya dengan apa tadi, koneksivitas, bicara soal infrastruktur, sekali lagi saya sampaikan belum. Dan zona-zona ketika case-nya ini ada di Kabupaten Sumeneb itu kan jauh. Misalkan ada di situ namanya Pantai Lombang. Pantai Lombang itu dari pusat kota kurang lebih sekitar 40 sampai 45 kilo lagi ke sana. Nah, kemudian belum lagi nyebrang menuju ke Pulau Gili yang tadi itu yang tempatnya oksigen terbaik. Itu jauh lagi. Nah, bisa dibayangkan udah jalannya jauh. Kemudian kondisi jalannya tidak baik. Tidak baik ya. Ini wisatawan udah capek. Udah capek. Nah, belum lagi misalkan fasilitas ketika sampai di situ kamar mandinya enggak higienis misalkan dan seterusnya. Iya. Nah, ini kan problem. Maka sekali lagi menurut saya perlu ada koneksivitas, butuh keterpaduan supaya semuanya menjadi baik. Memang butuh waktu sih ya. Tetapi selalu saya sampaikan kepada pemerintah, ayo kalau mau bangun fokus dulu. Selesaikan dulu sampai sempurna betul dan kita punya ikonik. Iya. Ini loh udah selesai. Sehingga kesan yang muncul itu dari wisatawan yang pernah datang ke sana, oh ini keren gitu. Dan seterusnya, karena sarprasnya, sarana dan prasarananya disiapkan, kemudian yang lain-lain itu disediakan. Nah, ini kan tidak
tidak begitu rumit sebetulnya, karena di zaman sekarang itu kalau kita cari pekerjaan susah ya. Betul. Maka kita menciptakan pekerjaan dengan cara memodifikasi tadi itu, biar semuanya tumbuh. Warungnya misalkan, Iya. ya warungnya kan harus bersih juga, Betul. dan seterusnya gitu, dan seterusnya. Nah, ini yang bagi saya menjadi penting. Dulu di Surabaya itu zamannya Bu Risma juga ada percontohan kampung apa gitu, saya lupa. Ada di Malang lebih banyak lagi. Iya. Nah, itu kan ada fokus-fokus di situ gitu ya. Sehingga orang itu kemudian oh enak gitu, dan dia juga bercerita enak. Nah, ini yang berkaitan dengan apa tadi? Infrastruktur. Oke. Jadi memang banyak jalanan yang perlu diperbaiki ya untuk menunjang agar pariwisata di Madura ini sering dikunjungi oleh wisatawan ya, biar wisatawan tuh yang kesana tuh nggak capek gitu ya, lihat jalannya aja kayak udah aduh males banget Capek gitu. banget. Capek banget ya. Nah, Pengennya menikmati menikmati alam, tapi pas nyampe sana udah capek duluan ya udah Pak. capek. Nah, orang capek itu biasanya komennya udah beda-beda. Ya benar. Jadi kayak orang pacaran kalau udah lelah tuh nggak bisa diterusin. betul ya. Capek. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin tentang infrastruktur yang sering dilewati dan sudah jadi lama ya, Jembatan Suramadu. Ini sudah berdampak signifikan atau belum sih Mas pada peningkatan kunjungan wisata? Kan menghubungkan antara kota Surabaya dan juga Pulau Madura nih, Jembatan Suramadu nih. Kira-kira sesignifikan apa dampaknya pada peningkatan kunjungan wisata? Pasca diresmikannya Jembatan Suramadu, saya ingat saya tahun 2009 atau 2010 ya, sampai hari ini. Orang itu muter cuma. Jadi dari Surabaya ke Suramadu, habis itu muter lagi ke Surabaya lagi. Oh iya. Nah, artinya yang mau saya sampaikan itu dampaknya tidak terlalu signifikan. Kenapa tidak terlalu signifikan? Dari perspektif saya, Madura ini tidak sepenuhnya bersatu dalam tanda kutip ya. Bersatu dalam konteks ide. Nah, mestinya karena ada 4 kabupaten di situ itu, ya kepala daerahnya ini duduk bareng. Kita mau nawarin apa nih? Bangkalan apa? Sampang apa? Sumeneb apa? Yang tentu saja harus beragam. Betul. Supaya kalau misalkan kita mau kita mau nyari batik nih, kemana ini gitu ya. Sangat berbeda kalau Yuris pernah ke Padang misalkan gitu ya. Begitu masuk kota Padang, itu taste-nya mulai terasa. Ini Padang. Khasnya Padang. Yes. Kalau kita ke Bali, lebih terasa lagi. Begitu turun di situ di Gilimanuk itu, wajah Bali betul-betul berbeda dengan yang bukan Bali. Nah, kemudian kita turun nih di Suramadu. Orang bertanya, apa sih yang membedakan antara Madura dengan yang bukan Madura? Ketika mereka tidak menemukan sesuatu yang sifatnya karakteristik tentang Madura, mereka pulang lagi. Ya gitu-gitu aja. Ini penting. Jadi aura itu penting. Jadi ketika tadi Yuris bertanya soal apa sih dampaknya, nah kita bikin Madura itu apa? Tadi disebutkan ada kerapan sapi. Emang ada? Begitu kita turun ke Suramadu ada kerapan sapi di situ? Nggak ada patung kerapan sapi. Yang ada cuma tulisan WC. Wah itu kan. Nah kan nggak. Jadi sekali lagi melakukan modernisasi atas apapun gitu ya. Kalau kita ke Surabaya Barat itu kan karena dulu pembuatnya itu kan mimpinya akan membuat Singapura di Surabaya, lalu ada tulisan Welcome to Singapore in Surabaya gitu kan. Mestinya idealnya di tempat manapun termasuk di Madura, begitu masuk membuat orang semakin tertarik untuk masuk ke sana. Penasaran buat masuk ya. Jadi kalau saya tanya itu begitu turun aja gitu ya. Bicaranya aku
cari apa di sini? Kalau cuma kayak gini di situ mau banyak Aku gitu kan. ngapain di Yes, sini nah. gitu ya. Jadi Oke. tidak membuat orang penasaran. Mm-mm. Padahal ikonik dan hal-hal lain yang sifatnya tradisionalistik itu Mm-mm. banyak. Mm-mm. Cuma belum. Sekali Oke. lagi ini kan soal mindset, Ya, soal kesadaran bagaimana melakukan modifikasi. betul. Tapi kalau boleh tanya nih Mas, di pariwisata yang ada di Madura itu, mereka itu udah masuk ke Gmaps nggak sih? Atau ke aplikasi travel gitu? Masuk, kalau itu sudah ya? masuk. Udah masuk ya? Dan yang mempopulerkan itu juga dari luar, yang memang betul-betul mereka terkesan pada satu momen. Misalkan di Pantai 9 itu kan ada apa namanya snorkeling ya, Ya, ada snorkelingnya. snorkeling dan seterusnya. Itu. Nah, karena snorkeling ini modal dasarnya adalah alam, tapi dulu itu kan terumbu karangnya malah dibom. Jadi, Dirusak ya. yes. Makanya kan butuh kebersamaan. Jadi Ya. alhamdulillah semakin kesini sudah ada sih kesadaran. Misalkan sebentar lagi ini ada Sumenep Karnival, gitu ya, ada Madura Karnival, jadi sudah mulai. Cuma kalau kesadaran ini hanya tumbuh pada satu kelompok tetapi tidak tumbuh pada kelompok lain, padahal pengennya itu kan Madura itu satu kesatuan. Jadi kalau kita bicara soal sejarah, nah dulu itu kan ceritanya begini. Jadi ada di Madura itu ada Semalam di Madura. Nah itu di Pamekasan. Nah ketika sebelumnya ada Kerapan Sapi di Sumenep itu ya. Begitu setelah melihat Kerapan Sapi ke Pamekasan, bermalam dulu. Ada momentum namanya Semalam di Madura dan seterusnya. Ini kan soal apa namanya integrasi. Ya memang kita butuh kursus bersama kali ya, supaya urusan wisata dan koneksivitas di Madura itu tidak berkembang biak dalam asbak kalau bahasa saya. Oke. Butuh brainstorming bareng antar Yes. kepala daerah, betul ya, Mas ya. Oke, baik. Makin kesini makin seru obrolannya Empower ya. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di segmen terakhir, di segmen 3, masih tetap di Podcast Suara Rakyat. Segmen terakhir di Podcast Suara Rakyat masih dengan saya Yuri Sabrina dan juga Mas Abe ya. Kita akan ngomongin tentang evolusi pariwisata Madura ke depan. Kira-kira nih, dari Mas Abe sendiri, pernah nggak sih membayangkan wajah pariwisata Madura 10 tahun ke depan tuh kayak gimana? Ada dua. Jadi kalau wajah pariwisata Madura 10 tahun ke depan itu dipersiapkan mulai hari ini, maka wajahnya pasti jauh lebih lebih menarik gitu Lebih ya. menarik ya. Lebih membuat wisatawan Mau mengunjungi datang. lagi. Tetapi kalau wajah pariwisata di Madura tidak berubah, ya seperti ini. Seperti yang hari ini terjadi, di mana integrasi pembangunannya belum maksimal. Tetapi kalau para pihak ini semuanya sadar, saya kira bisa. Ini kan tergantung masyarakat Madura, terutama kepala daerahnya itu. Pertanyaannya, mau apa enggak? Kalau mau, inilah yang harus dilalui. Inilah etapenya, inilah prosesnya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ayo kita tempuh. Jadi ada dua hal. Misalnya kalau di Batu itu kan memang Tuhan menyediakan alamnya sebegitu indah dan dingin, tinggal dimodifikasi. Jadi kalau kita misalkan mau ke Batu melewati Mojokerto lewat Cangar itu, setiap 2 kilo sudah tempat wisata, mau air panas, mau apa gitu ya. Nah di Madura juga begitu, cuma di Madura itu kan panas. Nah supaya tidak terlalu panas, maka butuh sesuatu yang lain yang tidak membuat Madura menjadi panas. Contohnya misalkan kan sekali lagi kan dimulai dari awal. Salah satu untuk menangkal panas, menangkal ultraviolet itu kan membuat yang gersang menjadi hijau. Setuju. Tuh.
Jadi misalkan kepala daerah di kabupaten, semuanya di semua kabupaten di Madura mewajibkan kepada peserta didik baru yang mau sekolah wajib tanam pohon, misalkan Iya, begitu. misalkan Jadi begitu. kan memang tidak bisa dilihat sekarang, Betul. tapi kan nanti. Jadi pohon-pohon yang banyak di Madura hari ini itu di pinggir-pinggir jalan, itu kan warisan Belanda, Iya. menanam pohon asa dan seterusnya. Nah, kemudian yang lain lagi kaitannya dengan apa namanya tadi soal kebersihan. Ayo kita ciptakan Madura ini sebagai teritori yang bersih. Kan harus dimulai nih. Kalau misalkan kita mencanangkan bahwa 10 tahun lagi pariwisata di Madura harus seperti ini etapenya. Semuanya harus bekerja, makanannya juga begitu, masakannya juga begitu. Semua mengarah ke sana. Saya yakin kemudian salah satu yang menopang perekonomian Madura pada akhirnya adalah pariwisata. Hari ini kan yang menopang kan tembakau gitu ya. Nah, ini menurut saya penting supaya kita punya kesadaran kolektif untuk membangun bersama-sama. Jadi kalau Jogja lah yang kita kenal sebagai kota budaya, kota pariwisata di Indonesia, itu kan terintegrasi. Begitu kita turun dari kereta, datang tukang beca, Mas mau kemana? Betul. Saya antar mau ke Batik, mau ke Mbak Pia, Malioboro. atau mau ke Mbak Yuris, Mbak siapa lagi gitu ya. Iya. Itu kan, Betul. nah, jadi menciptakan aman, nyaman, tenang, saya kira ya hanya itu rumusnya. Hanya itu rumusnya. Berarti kalau kita ngomongin soal Madura nih, hal yang perlu dipelajari lagi oleh Madura dari daerah lain yang sukses mengelola wisata berkelanjutan, salah satunya Yogyakarta, Ya, Bali. Bali. Salah duanya, salah tiganya apa, Mas? Itu di Padang, Padang, Karimun Jawa, Karimun Jawa, di Jepara itu. yang di Jepara itu, Sorong, Papua. Nggak tahu, saya belum pernah ke Oh, sana. belum pernah ke soalnya. sana, Ya. oke. Papua ada Raja Ampat ya, di Ya, sana ya, oke. Raja Ampat. Berarti harusnya Madura bisa nyontek ya, dan Betul. ternyata nyontek keberhasilan daerah lain yang sukses mengelola wisata berkelanjutan. Nah, itu kalau tempat wisatanya. Sekarang kita ngomongin tentang peran warga yang mereka memiliki bisnis UMKM lokal. Gimana sih peran UMKM lokal ini dalam menghidupkan ekosistem wisata di sana, Mas? Nah, jadi sampai hari ini, jadi wisata di Madura itu kan wisatanya wisata dalam rangka menurut saya gitu ya. Artinya dalam rangka memperingati 80 tahun kemerdekaan RI, kita upacara di pantai ini. Karena upacaranya di pantai itu, maka UMKM-nya itu menjadi padat dalam rangka itu. Day to day-nya enggak, sepi gitu ya. Oh, jadi pas hari Hajeder itu aja ya? Jadi paling Kesehariannya enggak kalau daily-nya hari enggak? libur, nah di luar itu dan mereka kipas-kipas. Kipas-kipas itu dalam arti enggak Enggak ada jualan? orang, enggak ada orang. Oke. Nah, sepi. Jadi begitu. Nah, jadi mestinya kan kalau menggunakan teori hukum pasar itu ya, di mana ada keramaian, di situ ada kehidupan. Betul. Nah, itu kan teori pasar. Nah, menciptakan keramaian ini yang sampai hari ini kesadarannya belum tumbuh. Jadi apa ya? Jadi ada sih sesekali orang Madura itu masih sepenuhnya belum percaya. Misalkan mau dimodifikasi, oh ini makhluk apa lagi ini? Terbukti kan misalkan di salah satu kabupaten di Pamekasan ada investor bikin hotel, Iya. nggak bisa, udah dibangun. Oh. Nah, jadi hotelnya udah bagus menurut saya, hotelnya udah seperti kapal laut gitu ya. Oke. Jadi karena di situ tidak ada keramaian, maka UMKM ini tidak mengiringi itu. Oh, nunggu harus ada yang rame dulu, Yes. baru UMKM-nya datang, bukan Iya. justru UMKM-nya yang bikin rame ya? Ya, jadi itu yang terjadi. Jadi kalau misalkan
pola manajemennya tentang pariwisata ini dari hulu sampai hilir terkoneksi dengan baik, terintegrasi dengan rapi, saya kira bisa. Harusnya bisa, sangat amat bisa ya. Ya, jadi di mana-mana itu kalau saya berkunjung, itu kalau misalkan saya datang ke mana ya, ke Jatim Park misalnya, mereka tidak hanya wisata, tetapi begitu dia keluar, itu ada UMKM kan? Banyak yang jualan di situ. Misalkan saya datang ke Blitar, begitu ke Makam Bung Karno, ya harus lewat situ tuh, karena di situ ada UMKM yang sedang menjajakan itu, dan seterusnya. Apalagi di Jogja adalah. Jadi intinya di berbagai wilayah, nah UMKM kemudian pelaku pariwisata ini kan harus membangun bargain, supaya semuanya bisa, termasuk pemerintah kabupatennya harus welcome. Nah, tinggal ditata kok, tinggal ditata. Dan satu lagi, apa itu? Jangan saling bercuriga. Maksudnya saling bercuriga itu gimana, Mas? Itu tadi, ini nanti kalau dibangun hotel nanti muncul ini. Oh, negatif dulu pikirannya. Netting dulu susah. Padahal itu belum tentu terjadi, tapi sudah dipikir dulu masalahnya, gitu ya. Oke, wah. Nggak maju-maju kalau begitu. Betul. Jadi jangan pernah memikirkan suatu hal yang belum pernah terjadi ya, Empower ya. Apalagi pikiran yang negatif ya. Gitu. Kalau untuk pariwisata yang menguntungkan masyarakat lokal sana, ada nggak, Mas? Ya, semuanya menguntungkan. Semuanya menguntungkan. Semuanya Salah menguntungkan. satunya kalau di Madura di mana? Jadi kalau misalkan kita ke Pamekasan, di situ ada api tak kunjung padam. Oh ya, yang api tak kunjung padam. Ya, jadi di sepanjang itu memang orang-orang berjualan. Satu hal saya yang juga aneh gitu ya, rata-rata mbok ya satu stand dengan stand yang lain itu di UMKM itu mbok ya jualannya beda gitu ya. Itu sama semua? Hampir sama. Ya, kayak misalkan Yuris datang ke sisi sana Suramadu itu kan kiosnya sama semua. Iya bener, jualannya sama. Kan. Nah, menurut saya tidak harus sama dan lebih baik tidak sama. Jadi ada keragaman yang bisa kita tawarkan. Nah, ini juga penting. Jadi sekali lagi membuat wisatawan itu atau tempat wisata menjadi menarik kan harus dibikin dulu marketnya ini. Betul. Bukan kemudian kita UMKM menjual tergantung alam gitu kan, nggak bisa begitu. Kita lihat ini pasar seleranya kemana, oh ini yang dibutuhkan. Betul. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin Mas Abe mau kasih closing statement untuk podcast yang episode kali ini, silakan Mas Abe. Ya, jadi untuk Madura terutama saya ingin para pengampu kebijakan di Madura itu membuka cakrawala berpikir. Nah, kaitannya dengan wisata, kaitannya dengan apapun supaya Madura itu bisa lebih maju dari hari ini. Bahkan kalau mau membuka sejarah itu tahun 49 Madura itu bukan hanya kabupaten, tapi sudah negara pada saat itu. Jadi, nah kalau Madura itu dulu pernah menjadi negara, nah, ya kan bisa mengangankan dirinya menjadi negara. Iya. Singapura itu tidak jauh lebih luas dari Madura. Betul. Tapi kesadaran warga Singapura itu membangun segalanya, membangun gedung Duren, Merlin, dan Orchard, apalagi di sana itu Pak. Saya kira kalau Singapura yang baru berdiri tahun 65 itu yang pulaunya tidak sebesar Madura. Nah kalau Madura itu pengen punya mimpi yang indah, harus berubah, berbenah menjadi lebih dari yang masyarakat tahu hari ini. Saya kira itu. Oke, terima kasih Mas Abe. Itu ya empowernya. Jadi kita semua percaya bahwa gotong royong dan kreativitas generasi muda juga ya, apalagi
Madura ini bisa dijadikan sebuah destinasi wisata yang pastinya sangat amat membanggakan gitu. Jadi, mari kita wujudkan pariwisata Madura yang hijau, terbuka, dan menyejahterakan. Yeay! Oke. Kita harapannya gitu ya, semoga kedepannya Madura Iyalah. jauh lebih baik ya Mas Abe ya. Masa gini-gini aja. Masa gini-gini aja. Oke. Thank you Mas Abe Oke, untuk... sama-sama Rizka. Kok Rizka? Yuris. Jadi, Rizka siapa gitu. Thank you sekali lagi Mas Abe untuk keseruannya hari ini. Dan Empower, kami berdua pamit dari podcast Suara Rakyat episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ke semua teman-teman, keluarga, sosial media ya, agar banyak orang yang makin teredukasi dengan pariwisata yang ada di Jawa Timur. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.